Anda merasakan nggak belakangan ini harga barang terasa mulai naik semua? Daya beli juga semakin sepi. Ini bukan tanpa sebab. Ini semua mulai berdampak gara-gara demo DPR. Jauh itu sebelumnya, kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh. Ditambah lagi sekarang setelah demo DPR 17/8 sudah agak mereda. Presiden kita tiba-tiba membuat kebijakan mau printing money senilai 200 triliun. Resikonya membuat rakyat semakin miskin, nilai rupiah semakin jatuh, inflasi semakin gila-gilaan, rupiah semakin gak punya nilai. Tapi pemerintah kita berdalihnya apa? Menolong rakyat miskin dengan cara memberikan uang langsung ke BLT. Ketika orang miskin diberikan uang, orang miskin akan semakin setor ke uang kaya. Kenapa? Karena orang kaya akan menerima pembelanjaan orang miskin. Mereka flexing, mereka beli yang mereka nggak punya, dan celakanya dibelikan rokok, main judi online, semakin pinjol, mereka hedon, mereka ikut flexing. Ya ini semua gara-gara siapa? Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, memang video kali ini saya juga cukup gemes ya. Kita selamat datang kembali ke sisi yang lain. Saya membuat video ini tuh saya merenung cukup mendalam. Saya tidak bisa cuma semata-mata sekedar menyampaikan opini saya, tapi berdasarkan riset yang mendalam. Saya mulai membacakan berita terlebih dahulu. BI borong SBN 200 triliun buat ongkosi Astacita Prabowo. Saya cukup senang dan saya cukup happy. Astacitanya Pak Prabowo itu keren amat. Bukan nggak keren, karena itu sebuah take off menuju negara maju. Saya juga sudah pernah bahas sama Pak Sandiaga Uno. Itu cita-cita beliau waktu sudah tahun 2014. Maklum beliau ini kan cucunya yang punya BNI ya. Jadi beliau itu tahu syarat menuju negara maju itu gimana. Beliau juga lulusan Eropa. Saya yakin beliau itu punya wawasan luar biasa, apalagi beliau dari keluarga cendana. Jadi saya yakin beliau itu cukup paham bagaimana membuat negara ini take off. Dan baru-baru ini kan beliau juga diundang di acara parade militernya 80 tahunnya Republik Rakyat Tiongkok ya, bersama Xi Jinping, dan beliau duduk VIP itu di situ bersama Putin, bersama Kim Jong Un, dan sebelahnya itu Pak Prabowo. Keren, memang cukup keren. Tapi problemnya tuh di sini. Ini yang bikin saya gemes. Negara ini nggak punya duit. Nah, ini yang saya pertanyakan. Terus 200 triliun dari mana? Ini kan sama aja Indonesia itu pinjem duit sama Bank Indonesia. Berarti ini kan pinjem duit sama diri sendiri. Ini kan aneh, duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada, terus dari mana pinjem duitnya? Kalau kita pribadi mau ke bank, kita mau pinjem duit, kita jaminkan BPKB motor kita, BPKB mobil kita dapat duit tunai. Tapi asetnya, kolateral asetnya atau underlying asetnya dijaminkan. Nah ini negara ini nggak ada yang dijaminkan lagi. Iya kan? Jadi ini nggak ada yang dijaminkan. Akhirnya kita itu berhutang untuk sesuatu yang sebetulnya kolateralnya nggak ada. Oke, bisa juga yang namanya GDP negara kita yang sudah semakin bagus. Tapi ini kan sama aja dengan printing money. Oke, let's say, mari kita bahas satu persatu. Sabar ya. Semua semakin gemes nih dengan video ini. Kita semua sepakat menurut berita ekonomi, sepakat cetak duit demi pembiayaan Astacita. Wah, Anda tahu Astacita apa? Tinggal Google sendiri. Keren itu memang idenya Pak Presiden kita. Pertanyaan, saya pribadi saya pribadi itu mendukung penuh Siapa sih yang nggak kepengen negara Indonesia maju kayak negara Tiongkok gitu? Maju semua pengen lah, bandaranya keren, pelabuhannya keren, bangunannya keren, siapa yang nggak maju? Semua ya kepengen lah, Indonesia itu nggak mau jadi negara yang tertinggal terus, kita semua mau maju gitu. Pertanyaan sekarang, ini benar-benar cuma rencana atau jangan-jangan cuman ada kejadian di belakang kita? Mari kita lihat. Pemerintah ini punya janji manis nih lewat program Astacita, mulai dari membangun 3 juta rumah, kemudian MBG, makan bergizi gratis. Tujuannya mulia untuk rakyat. Program ini butuh dana super jumbo kasih makan gratis itu nggak mudah Tapi caranya bukan cara biasa. Pemerintah ini memilih jalan pintas lewat skema burden sharing. Apa itu burden sharing dengan Bank Indonesia? Burden sharing ini tampilannya itu seperti ini deh. Indonesia money supply, kita lihat ya, dari tahun 84 itu ya, ini naik terus. Artinya apa? Rupiah ini semakin melemah, dan semakin nilainya semakin tak bernilai. Jadi sebenarnya Indonesia itu udah printing money sejak era 80-an. Kalian nggak sadar aja, cuman istilah printing money baru aja populer belakangan, dipopulerkan sama orang-orang kripto. Tapi Indonesia ini sebenarnya sudah printing money, cetak uang. Maaf ya, bukan berarti saya bikin video ini mungkin membuat Anda itu semakin tidak cinta rupiah. Betul, sekarang semua transaksi dalam negeri itu harus pakai rupiah. Tapi percaya nggak percaya, 200 triliun ini semakin membuat rupiah tak bernilai. Kenapa? Nggak ada kelangkaannya.
Beda sama emas. Emas itu langka karena semakin ditambang semakin sedikit. Ya kan? Bitcoin itu langka karena jumlahnya semakin sedikit. Kok saya jadi bahas Bitcoin sih? Tapi intinya logikanya seperti itu. Rupiah nggak langka. Rupiahnya ini naik terus. Iya kan? Tuh lihat dari tahun 84 ini data-datanya Anda lihat. Sekarang 9.570 T. Makanya kenapa negara kita utangnya membengkak terus. Iya kan? Nah, ketegangannya canggih tapi simple. BI diminta cetak uang baru. Ya, untuk membeli surat utang pemerintah. Ya. Tapi Pak Chandra ada beli bond nggak sih? Beli FR nggak sih rupiah? Saya percaya negara ini. Jadi artinya saya juga masih membeli surat utang negara alias FR, alias ORI, obligasi retail Indonesia. I love this country. Cuman yang saya mau kritisi itu di sini. Karena apa? Success Before 30 menjadi media pembanding. Saya nggak, kalau programnya bagus saya support, kalau jelek ya saya kritik gitu. Dan ini yang paling bikin kaget, ini bukan lagi wacana, ini sudah terjadi. Data menunjukkan per hari ini, BI sudah membeli ratusan triliun rupiah surat utang negara untuk biayai program ini. Oh my God. Jadi menyebutnya ratusan triliun, ini buktinya apa? Nih dari CNBC. BI suntik program Prabowo ratusan triliun, begini skemanya. Anda baca sendiri. Bahkan burden sharing dan program prioritas Astacita. 1, 3 juta rumah. 2, Koperasi Merah Putih. Oh tuh lihat. Anggaran program Astacita, ketahanan pangan 164 T, ketahanan energi 402 T, makan MBG 335 triliun, gede loh itu. Pendidikan bermutu 757 triliun, kesehatan berkualitas 244 triliun. Ini bagus sih, asal dananya jangan lari ke koruptor. Negara ini miskin terus tapi koruptornya tambah kaya. Pembangunan desa koperasi 181 T dan pertahanan semesta 425 T. Siapa yang nggak mau sekolah-sekolah di desa itu maju semuanya, ber-AC semuanya, keren semuanya, guru-guru tunjangannya naik bukan anggota DPR. Iya kan, karena guru itu masa depan bangsa. Guru itu kalau perlu gajinya 30 juta, saya setuju itu. Jangan guru itu cuman UMR, kasihan. Jadi guru itu kerjanya itu betul-betul mati-matian. Saya loh banyak teman-teman guru yang akhirnya setelah pensiun mereka tuh nggak punya uang, kasihan. Akselerasi investasi dan perdagangan, Danantara, bla 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 57 triliun. Jadi ini artinya mesin cetak uang itu sudah dinyalakan. Jadi kenapa para ahli justru panik nih? Resikonya apa buat kita nih? Penjelasan pertama, suara rakyat sudah terdengar. Nah ini dia. Nah apa resikonya buat kita ketika printing money ini sudah terjadi? Kita bedah lebih dalam ya. Lihat aja kolom komen di media sosial. Keresahan ini nyata. Saya sih bukan bacain komentar netizen, tapi ini ada penjelasannya, dan saya juga sudah posting di IG saya tentang apa resiko printing money. Inflasi sudah pasti karena rupiah melemah dong. Rupiah nggak ada harganya karena tinggal dicetak. Apa susahnya? Harga barang dan jasa naik karena uang yang beredar banyak. Nilai tukar jatuh, mata uang jadi kurang berharga dibanding uang asing. Utang membengkak, utang pakai mata uang asing, beban utang berat kalau nilai jatuh. Saya nggak paham ilmu finansial, rasanya kok serem ya. Kayak jeruk mau busuk. Tapi makan jeruk supaya sehat. Ketika bank pemerintah memberikan uang ke pemerintahan kita lagi nggak jelas ini untuk program yang nggak jelas, Danantara, bla 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 dan sebagainya, Koperasi Merah Putih yang nggak jelas skemanya. Ini suara rakyat bener loh, ya harap maklum ini Konoha. Kalau nyetak duit cetaklah US dollar, jangan rupiah. Kalau nyetak dolar efek inflasi rupiah nggak ada, tapi siap-siap disebut FBI. Lebih setuju cetak uang senilai utang Indo, terus buat lunasi itu utang luar negeri. Nah ini yang bahaya. Ini ide liar aja sih, jangan dibawa serius. Terus duitnya dipakai buat beli barang-barang dari Indo, artinya nggak ada lagi devisa masuk bertahun-tahun. Ada yang bilang singvel, ini inflasi harga barang naik karena uang beredar banyak, nilai tukar jatuh. Logis kan? Nah bahkan ada yang cemas menyebut kebijakan ini bom waktu. Karena uangnya disuntik ke program-program yang belum jelas evaluasinya. Yang lain nyindir kalau nyetak duit cetaklah US dollar. Ini bukti bahwa kejadian panik itu nyata. Ini risiko besar loh, benar risiko besar. Asal transparansinya itu ada, penggunaannya itu jelas, maka negara akan nyusul, Indonesia ini akan nyusul China. Xi Jinping itu menjabat 2013 loh, 12 tahun beliau menjabat, kinerjanya nyata. Semoga Pak Prabowo itu menyusul Xi Jinping. Ya, bagaimana membuat China tuh maju, rakyatnya tuh makmur, nilai properti naik semua, kesejahteraan rakyat menaik semua, meskipun yang tertinggal juga ada. Gak bisa lah, negara besar itu tidak mudah gitu. Ya. Nah, kenapa cetak uang itu berbahaya? Mari kita lihat di sini.
Ini salah satu risiko besar. Analogi paling gampang itu rupiah itu seperti cabai ya di pasar. Harga cabai lah. Kalau pasar dibanjiri cabai, harganya pasti turun kan. Kenapa cabai kadang bisa sekilo 100 ribu, kadang sekilo 10 ribu. Kalau 100 ribu cabai langka, harganya naik. Ya kan, supply kurang, demand tinggi. Tapi kalau cabai banjir, cabai sampai busuk, harga 10 ribu pun banyak, murah. Nah itu dia, contoh dengan rupiah juga. Secara rupiahnya banjir, ya nggak ada nilainya. Apa bedanya sama cabai? Sama kan? Nah, pemerintah membanjiri ekonomi dengan rupiah baru, sementara jumlah barang dan jasa tumbuhnya lambat. Nah, nilai setiap lembar uang kita merosot. Inilah inflasi uang 100 ribu hari ini. Nilainya terus digerogoti secara diam-diam. Saya itu kemarin diskusi sama anak saya sebelum saya membuat video ini. Kemarin kita makan nasi goreng di pinggir jalan. Ayo, papa ajak kamu makan di pinggir jalan, makan nasi goreng di kota kecil di Jawa Timur. Harga cuma 13 ribu, tapi nasi gorengnya gede banget, bisa dibagi 4 piring. Terus anak saya yang gede ngomong gini, "Pak, kok nasi gorengnya murah sekali? 13 ribu bisa dibagi 4 piring. Berarti per piring ini harganya cuma 3 ribu sampai 4 ribu rupiah." Saya ketawa, ini kota kecil nak, saya ngomong gitu. Tapi ini banyak sekali. Iya, sampai ke kota besar nggak bisa. Pakai telur sudah 18 ribu, 20 ribu. Harganya satu kecil gitu. Itu namanya inflasi. Mau tahu waktu papa dulu masih kuliah? Papa waktu kuliah harga nasi goreng itu cuma 1.500 di kota besar. Sudah pakai telur lagi. Hah? Segitunya? Anak saya yang kecil lebih lucu lagi. Yang cewek. Dulu kakek saya, kakek kalian, ayah saya beli rumah itu tahun 80 cuma 4,5 juta rupiah. Hah? Terus anak saya yang kecil itu kan sudah punya tabungan tuh. Tabungan saya ini 9 juta katanya anak saya yang kecil. Lucu dia bilang. Dia kan masih SMP kelas 1. Tabunganku udah 9 juta. By the way itu dia cari duit sendiri ya. Dia menang lomba, menang apa, dia nabung. Berarti saya bisa beli 2 rumah dong. Nah, jawabannya dengan pola seperti itu. Artinya apa? Inflasi itu nyata. Kan tadi saya sudah tunjukkan bahwa tahun 80 negara ini sudah printing money sebetulnya di eranya Orde Baru. Nah, kurang lebih seperti itu loh inflasi. Ngerinya itu seperti itu. Jadi inflasi nilai yang ditunjukkan itu sama dengan printing money. Secara nggak langsung. Kalau rupiah lemah, harga barang impor jadi mahal. Jadi jangan kaget kalau nanti harga mie instan, tahu tempe, BBM ikut naik. Ini namanya import inflation yang langsung memukul dapur kita. Nah, selanjutnya risikonya apa lagi? Mari kita lihat akun ngerti saham. Kita lihat nih, dari ngerti saham membuat perhitungannya seperti ini. Banyak yang DM suruh bahas ini. Tolong Anda baca postingan itu, dia menganalisa dari postingan itu. Masih ingat nggak stimulus penambahan jumlah uang beredar agar masyarakat mau belanja? Nah, mungkin seperti itu dampaknya. Kali ini syoknya dari awal masyarakat tidak menahan belanja. Dari hasil diskusi dengan ChatGPT, jika dilakukan dengan upaya pengendalian oleh pemerintah dan BI, maka dampaknya bisa 0% inflasi. Tapi ini sangat susah. Sampai 12% kan guys, tergantung kecepatan uang tersebut berputar di masyarakat kita. In means humble opinion, IMHO. Nah, artinya ini ada kemungkinan potensi 7-12% kalau betul-betul printing money ini sudah pelan-pelan akan terjadi. Ini sama aja Anda berhutang tapi rupiah yang dikorbankan. Nah, ini sangat-sangat dangerous. Nah, skenario paling dasar jika 200 triliun ini beredar, akan ada tambahan inflasi 2,17% dari analisa itu tadi. Ini skenario paling optimis. Bahkan ada yang nyebut 7% sampai 12%. Anda lihat postingan ini, tertinggi 12%. Nah, ini sangat-sangat dangerous. Kalau inflasi 7 sampai 12%, yaitu tadi, saya ngobrol sama anak saya itu tadi. Tahun 2000-an ketika tahun 94 ketika saya itu masih kuliah, harga nasi goreng sampai sekarang harganya udah melambung 10 kali lipat. Itu dalam kurun waktu sekian 20 tahun, 30 tahun. Nah, ini akan terus naik inflasinya. Dan harga barang semakin mahal. Sedangkan gaji tidak kunjung naik. Nah, ini ada masalah dengan masyarakat. Betul negara maju, jadi jurang ini akan semakin tinggi. Hati-hati loh. Ini saya cuma bantu mengingatkan. Halo para anggota DPR, kalau Anda membuat undang-undang, halo para menteri yang sedang bekerja di kabinet merah putih ini, saya ingin berpesan, ya, kebijakan-kebijakan ini, halo pembisik-pembisik ekonominya Pak Prabowo, ketika video ini dibuat, Ibu Sri Mulyani resmi diganti. Jadi saya membuat video ini, beritanya sudah muncul. Halo, tolong, kalau dipergunakan dengan benar hutang tersebut, sip, negara ini pasti akan maju dan terbang.
Tapi kalau hutang ini dipergunakan dengan tidak benar dan tidak jelas dan tidak transparan, rakyat dikorbankan, akhirnya takutnya Indonesia nyusul Zimbabwe. Moga-moga negara Indonesia ini maju, GDP-nya semakin naik. Moga-moga negara kita ini semakin kuat seperti Tiongkok. Moga-moga negara kita ini asta-citanya terwujud dan negara adil dan makmur. Tapi ini kan moga-moga. Saya sih juga mendoakan negara kita seperti itu. Video ini saya bukan nyinyirin pemerintah. Kalau bagus saya puji, kalau jelek saya gas. Karena saya nggak mau negara kita ini dirongrong oleh kebijakan-kebijakan yang kemarin sudah bikin panas, DPR di demo, rusuh, dan sekarang sudah mulai adem, panas lagi gara-gara problem ini. Jadi ini bukan lagi soal rasanya, tapi ini data potensi inflasi belasan persen yang bisa menggerus tabungan kita. Jadi lain kali uang 100.000 itu sekarang kalau Anda belanja di supermarket, nggak kelihatan kan sekarang uang 100.000 itu dapatnya apa kan. Anda uang 100.000 bisa hidup berapa hari, jangan hitungan hari, bahaya nih sekarang ini. So stabilitas ekonomi kita bergantung pada kepercayaan terutama dari investor asing. Pilar kepercayaan itu adalah independensi Bank Indonesia. BI itu ibarat wasit yang harus netral. Ketika BI dipaksa membiayai kemauan pemerintah, maka wasit tidak netral. Investor melihat wasitnya sudah nggak netral. Ini sinyal bahaya. So 3 resiko ini saya bacain ya. 3 resiko mengintai usai BI agresif cetak uang untuk biaya program Astagita Prabowo. Ini disebut fiscal dominance. Investor bakal mikir, wah bahaya, ini nilai investasi saya dalam rupiah bisa hancur kapan aja. Hasilnya mereka bisa kabur, menarik modalnya dari Indonesia, rupiah makin tertekan, ekonomi makin goyang. Ingat, kita ini punya sejarah kelam Indonesia yang pernah terjadi. Ya, saya mau cerita sedikit. Ini bukan cuma teori, Indonesia ini pernah mengalami mimpi buruk di era 60-an. 15 tahun Indonesia setelah merdeka. Pemerintah mengambil jalan pintas yang sama, yaitu printing uang gila-gilaan. Itu yang disebut dengan namanya pemotongan nilai uang. Gila loh itu. Hasilnya bencana. Indonesia mengalami hyperinflasi sampai 635%. Ini Indonesia punya sejarah kelam di era Pak Karno. Pemotongan nilai uang. Anda yang lahir di era 40-an, tanya kakek buyut Anda, pasti harga barang naik 635%. Jadi kalau nasi goreng yang tadi, kenapa saya selalu identik dengan nasi goreng? Karena nasi goreng itu makanan rakyat. Nasi goreng yang harganya 18.000 itu tadi tiba-tiba harganya kalau naik 600%, nasi goreng satu piring 100.000. Gila nggak kalau seperti itu? Ini kalau tidak awas tuh, uang jadi tidak berharga. Puncaknya pemerintah melakukan centering, motong nilai uang 1.000 menjadi 1 rupiah. Jadi 100.000 akhirnya jadi 1.000 rupiah. Jadi seolah-olah nasi goreng itu cuma harganya 1.000 rupiah. Itu namanya centering. Bayangkan kalau Anda punya tabungan 100 juta, besok pagi tinggal 100.000. Ini ngeri kan pemotongan nilai. Ini bukan film, ini sejarah kelam bangsa. Ini benar terjadi. Saya sering dengar nih cerita dari ayah saya tentang pemotongan nilai uang era tahun 60-an. Itu bahaya, 61 atau 62 gitu kurang lebih. Itu bahaya, saya juga belum lahir waktu itu. Nah inilah yang dimaksud dengan centering. Nah ini akhirnya membuka pintu pesta koruptor. Uang mudah, ratusan triliun tanpa pengawasan ketat, resep bencana ekonomi korupsi. Saya sih mendukung dan antara Pak Rosan, tolong Anda bekerja dengan baik. Tapi mohon maaf, kalau Anda itu nggak pernah punya pengalaman pegang uang, waduh, ratusan triliun dalam waktu singkat untuk program ini, program itu, ini bahaya. Tapi kalau melihat track recordnya Pak Rosan, harusnya beliau itu sudah biasa. Nah, tapi kita doakan semoga beliau sehat, diberikan kebijaksanaan agar betul-betul negara ini take off. Kalau enggak, tahun 60 bisa terulang loh. Ini bahaya. Nah, uang ini ngalir ke proyek-proyek besar seperti sektor yang disebut Indonesian Corruption Watch, disebut primadona korupsi. Iya, ini tempat ladang korupsi paling enak. Kita juga punya pelajaran baik dari skandal BLBI, di mana suntikan dana darurat ratusan triliun malah jadi ajang estapora para koruptor. Saat ini kita menanggung resiko inflasi. Ada potensi para koruptor bersiap untuk pesta party ini. Kalau sejarah Indonesia ini kurang menakutkan, lihat negara lain yang sudah tamat. Jerman contohnya. Masyarakatnya bakar uang kertas untuk penghangat ruangan karena lebih murah dari kayu bakar. Gila nggak? Itu pernah loh, lahirlah Hitler di Perang Dunia Kedua. Ini sejarah loh. Ini betul-betul Anda Google aja udah tahu. Zimbabwe contohnya. Menerbitkan uang kertas 100 triliun dolar yang tak cukup untuk beli roti. 100 triliun dolar.
Mau Indonesia seperti itu? Atau Venezuela, negara kaya minyak hancur, jutaan rakyatnya mengungsi. Ini sejarah. Apa Indonesia mau nyusul? Tertulis di sini sejarah. Semua mulai dari titik yang sama, yaitu pemerintah menyelesaikan masalah keuangan dengan cara printing money. So, kesimpulannya jelas bahwa janji pemerintah ini dibiayai untuk sebuah judi massal, pertaruhan nilai tabungan dan masa depan ekonomi kita semua. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Pasrah dan jadi korban? No. Orang dengan mindset pemenang akan cari cara untuk melindungi diri. Ini bukan waktunya 100% percaya pada satu mata uang saja. Prinsip paling dasar untuk selamat dari badai ekonomi ini adalah diversifikasi. Jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Mulailah berpikir untuk memindahkan sebagian kecil aset Anda ke benteng pertahanan dan ada nilai perlindungan lain yang lebih kuat daripada rupiah. Nah, kalau Anda mau tahu apa saja, saya hari ini akan memperkenalkan salah satu workshop yang akan mengajarkan ini, yang akan kami adakan bersama Pak Tony Adikaryo di Pelatihan Merdeka tanggal 1 dan 2 November di Jakarta. Kita akan belajar dengan kondisi bangsa ini. Dari situ kita akan berpikir, Anda silakan lihat link di deskripsi. Di situ kita ajak berpikir untuk bagaimana, apakah kita harus trust sama rupiah saja atau saatnya kita mendiversifikasi mungkin ke emas atau ke uang digital seperti kripto. Kita harus survive. Karena kalau negara ini, bukan kita nggak trust sama negara ini, tapi negara ini mengambil risiko yang cukup besar. Dan apakah risiko itu harus kita tanggung? Nah, kalau Anda smart, mari kita belajar bersama, diskusi bersama dengan seorang pakar dan ahli agar kita punya wawasan ke depan. Oleh saat itu, mulai belajar, jangan cuma pasrah, jangan cuma lihat berita negatif, tapi level up Success Before 30 ini, sisi yang lain ini mengajak kita untuk benar-benar level up. Jangan lagi terjadi kejadian tahun 60, pemotongan nilai uang, amit-amit kita nyusul Zimbabwe dan Jerman sebelum lahirnya Hitler atau Venezuela, tapi hari ini kita bisa menjadi lebih cerdas. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.